Dimulai Gauri tegang, jika dia akan pergi ke Anandi maka apa yang akan terjadi? Keluarganya akan memanfaatkannya saat ini, jadi dia memutuskan untuk meneleponnya. Hajan mendorong Jagat keluar dan ponselnya jatuh. Anandi menginjak ponsel dan menerima panggilan Gauri. Anandi mendengar bahwa Gauri mengatakan bahwa Jagat harus menempatkan Abu di tempat Bakwati seperti yang dikatakan Baba, maka hanya dia yang bisa mendapatkan kedamaian mentalnya kembali. Anandi sangat kaget dan Jagat sangat panik. Dia menatap Jagat dengan sangat marah. Anandi melihat tangannya dan melihat bungkusan kain merah. Anandi lalu mengambilnya dan melemparkan kain merah yang berisi abu itu ke wajah Jagdish. Dan berkata kepadanya setiap kali dia berpikir beberapa hal positif tentang Jagdish. Tapi dia pergi dan membuat semua berpikir omong kosong dengan melakukan sesuatu yang mustahil untuk dipikirkan olehnya. Anandi tidak percaya dia datang ke sini untuk semua apa yang Gauri baru saja katakan. Dan itu juga untuk wanita yang mencintainya seperti putranya dan bahkan setelah dia mati untuk Gauri. Dia gagal ke level ini, dia melakukan guna-guna pada ibunya yang sudah meninggal. Dia tidak percaya Jagat bisa menjijikkan seperti ini. Bagaimana dia bisa datang untuk pekerjaan rendah? Anandi berpikir Jagdish di sini untuk mendukungnya atas kematian ibunya, tetapi dia ada di sini untuk melakukan pekerjaan yang menjijikkan ini. Anandi pun mengatakan, kau tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Karena orang-orang dengan hati hitam seperti itu tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian dalam hidup. Orang mengatakan dia bertanggung jawab atas kematian ibunya, tapi dia tidak pernah percaya. Tetapi kebenarannya dan dia tidak pernah berbicara buruk tentang kau dan Gauri. Tapi sekarang hari ini aku katakan kau dan Gauri tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dalam hidupmu karena itu hanya untuk mereka yang baik hati. Dan kau tidak akan pernah mendapatkan itu dan Gauri juga dan meminta Jagat untuk pergi. Jika orang-orang tahu tentang niatnya untuk datang, dia tidak akan dikembalikan ke Mumbai hidup-hidup karena mereka akan membunuhnya jika mereka memiliki kecenderungan tentang pekerjaan kotor yang ingin dia lakukan. Kemudian Kalyani pun datang dan berkata Jagdish Singh untuk pergi karena Anandi telah banyak merasa kesakitan dan sudah cukup yang ia lakukan, jadi tolong pergi. Jagat kemudian pergi dan Anandi memeluk Kalyani dan pergi ke dalam pelukannya dan menangis. Jagat berada dalam mobil dan mengingat semua kejadian di rumah Hajan. Jagdish merasa kesal karena dia telah diusir dan dipermalukan di sana dan rencananya telah gagal. Sementara itu, ritual selesai dan kemudian semua memberi penghormatan terakhir kepada Bakwati dan mengatakan Hazan untuk menjaga dirinya sendiri dan untuk datang ke rumah kapanpun dia mau dan mereka semua juga akan terus datang dari waktu ke waktu. Kalyani berkata untuk tidak khawatir tentang Anandi karena sekarang dia harus segera datang untuk memberikan berkah kepada Anandi dan Shiv. Byron mengatakan begitu mereka mencapai Jaitsar mereka harus mengambil hari untuk pernikahan dan mereka semua pergi. Di Mumbai Gauri dan ibunya bagaimana dia bisa mengatakan setiap hal menjadi baik dan Jagat melakukan semua dan seperti yang diminta dan ibunya mengatakan dia tahu dan percaya pada Jagat. Dia akan melakukan semua yang baik dan tahu sekarang setiap hal akan baik untuk Gauri dan sekarang dia bisa tinggal dengan damai selamanya. Tiba-tiba bel berbunyi dan itu adalah Jagat. Jagat masuk dengan kesal. Gauri berkata kepada ibunya, lihat aku tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Dan kemudian dia pergi ke Jagat dan mengatakan apakah dia melakukan taburannya. Jagat mengatakan apa yang dia pikirkan. Gauri mengatakan apakah ayah Anandi melihatmu? Jagat menjawab tidak hanya ayah tetapi satu desa penuh dan mereka semua berdiri dan melihat penghinaannya dan tidak seorang pun bahkan keluarganya sendiri yang maju untuk berbicara untuknya. Dan itu semua karena dia dan ibunya. Gauri dan ibunya terkejut mengetahui hal ini dan ibu Gauri bertanya kenapa ini bisa terjadi bagaimana setiap orang di sana. Dan itu tidak mungkin karena Barsei dilakukan setelah 1 tahun.
Mengapa mereka melakukannya begitu cepat? Apa alasan di baliknya? Jagat pun berteriak dan mengatakan bagaimana caranya itu penting yang mereka lakukan sekarang atau nanti. Tapi hanya karena kalian berdua berpikir bahwa dia harus menerima penghinaan seperti itu. Penghinaan yang tidak pernah dia hadapi sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan pernah mendengarkan mereka lagi dan sekarang mereka berdua lupa akan hal itu. Mintalah bantuan apapun padanya. Jagat menceritakan kisah lengkapnya kepada Gauri dan ibunya dari awal hingga akhir. Dan kemudian berteriak pada Gauri karena dia harus menanggung penghinaan seperti itu dalam hidupnya yang dia pikir tidak akan pernah terjadi. Jika ada hal lain yang bisa dikatakan atau selesai mereka berdua lakukan sekarang. Gauri juga sedikit terluka dan mengatakan mengapa dia menyalahkannya untuk segalanya. Jagat mengatakan itu karena pemikiran dan pikirannya yang bodoh semua ini terjadi padanya jadi siapa lagi yang akan dia katakan. Jagat mengatakan mereka berdua sekarang tidak akan pernah berpikir lagi untuk membuatnya menjadi sampah seumur hidup lagi. Di Jayatsar Shiv datang ke rumah. Dia berbicara dengan Byron dan Vasan dan Kalyani dan mereka semua berbicara tentang kesedihan Anandi dan janjinya kepada ibunya. Kalyani meminta Shiv untuk membawa keluarganya ke Jayatsar untuk menemui keluarga Singh karena mereka tidak boleh menunda semua proses ini. Shiv tidak terlihat senang. Anandi datang ke sana tampak terdiam. Kalyani menyarankan agar Shiv membawa Anandi ke suatu tempat untuk mencari udara segar. Anandi berjalan keluar dan Shiv mengikutinya. Di Mumbai, Jagat mengenang kata-kata Hajan dan kata-kata Anandi. Dia sangat marah dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa Anandi tidak bersalah atas perilakunya kali ini. Anandi dan Shiv duduk di dekat sungai. Shiv mengatakan dia bisa memahami kesedihan Anandi. Anandi memberitahu Shiv untuk mendengarkan Kalyani dan menikahinya sesegera mungkin, dan Shiv pun terkejut. Shiv mengatakan kepada Anandi bahwa semua pembicaraan ini bisa menunggu. Anandi mengatakan kepadanya bahwa dia hanya menikah untuk memenuhi keinginan ibunya. Shiv berkata dia menghormati janjinya tetapi menyarankan agar dia tidak memutuskan nasib hidupnya berdasarkan janji-janji seperti itu. Dia seharusnya hanya menikahinya ketika hatinya menyuruhnya. Shiv mengatakan padanya bahwa dia dapat mengambil semua waktu yang dia inginkan dan bahkan jika dia tidak mau, dia akan mengerti. Anandi mengatakan sendiri dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya. Untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya, dia harus menikahi Shiv. Shiv mengatakan kepadanya bahwa dia akan merasa terhormat untuk menjadi pasangan hidupnya. Tetapi dia tidak ingin Anandi secara paksa memasuki hubungan apapun dan kemudian menyesalinya nanti. Anandi mengatakan dia ingin memenuhi keinginan ibunya dan dia membutuhkan bantuannya untuk hal yang sama. Dia meminta Shiv untuk menikahinya dan Shiv pun setuju. Kembali ke rumah, Sukna dan anak-anak mengunjungi rumah. Gehna berbicara dengan Sukna. Sukna memberitahu Gehna bahwa mereka tidak perlu repot-repot mengirim Sinjara untuk Tej hari berikutnya karena Anandi sangat sedih. Kalyani pasti mengirim Sinjara untuk Tej dan mereka harus melanjutkan festival. Gehna mengkhawatirkan Anandi, tapi Kalyani mengatakan Anandi tahu tugasnya dengan sangat baik. Anandi kemudian memasuki rumah dengan semua barang untuk Tej. Kalyani terharu dan sangat bangga dengan Anandi. Kalyani memberitahu Anandi bahwa pada usia yang begitu muda dia sangat dewasa dan bertanggung jawab. Dia memiliki hak untuk hidup seusianya dan tidak berperilaku begitu dewasa. Dia harus menikmati kebahagiaan yang dangkal dan menikmati hidupnya. Anandi kemudian bertanya kepada Kalyani apakah dia harus berpuasa untuk Tej. Kalyani hanya terdiam mendengarnya.